Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welvianingsi dengan NIM 118501204447, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskariau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SVM, yakni Support Vector Machine, pada mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Okvalisa ST MSc. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, mesin vektor pendukung atau support vector machine adalah metode pembelajaran mesin baru yang diusulkan oleh Vapnik et al. Pada awal tahun 90-an abad lalu, yang didasarkan pada sampel informasi terbatas untuk menemukan kompromi terbaik antara kompleksitas model dan kemampuan untuk belajar untuk memperoleh kemampuan generalisasi terbaik. Ide dasarnya adalah memetakan masalah praktis ke ruang fitur berdimensi tinggi melalui transformasi non-linear dan kemudian menyesuaikan fungsi dalam ruang berdimensi tinggi ini. Dalam prosesnya, kompleksitas algoritma tidak tergantung pada dimensi sampel. Solusi optimal global dari informasi sampel terbatas tersedia. Super Vector Machine atau SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti super vector classification dan regresi super vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode SVM. Kelebihan metode SVM ini adalah SVM merupakan metode yang supervised karena kita akan mendapatkan kontrol terhadap keakuratan klasifikasi. Yang kedua, data yang didapat tidak hanya diklasifikasikan garis tengah lurus saja. Yang selanjutnya, kekurangan metode SVM. Yang pertama itu kurang baik digunakan dalam data dengan jumlah besar. Yang kedua, kernel tidak mudah diimplementasikan. Baik, pada metode SVM kali ini saya mengambil sebuah paper atau jurnal yang berjudul Component Content Soft Sensor of SVM Based on Ions Color Characteristic, atau konten komponen soft sensor SVM berdasarkan ion karakteristik warna. Kita menuju ke jurnalnya. Jurnal ini dibuat oleh Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu paper yang menggunakan metode SVM dengan judul Konten Komponen Soft Sensor SVM berdasarkan ion karakteristik warna, yang disusun oleh Lu Rongxiu, Yang Hui, dan Zhang Kunpeng. Jurnal ini merupakan jurnal telekomunika, Jurnal Teknik Elektro Indonesia. Tanah jarang adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, dan PR atau ND adalah elemen yang banyak digunakan di antara semua elemen tanah jarang dan memainkan peran penting dalam bidang tanah jarang. PR sendiri yaitu praseodymium yang merupakan unsur tanah jarang yang berwarna hijau, sedangkan ND merupakan neodymium yang merupakan unsur tanah jarang dengan warna perak putih. Alur proses sistem pemisahan ekstraksi P507 sampai dengan HCl, PR dan atau ND telah banyak digunakan untuk mengekstrak oksida PR atau ND dengan kemurnian tinggi, di mana kandungan komponen elemen merupakan salah satu parameter proses utama.
Pengukuran konten komponen secara online harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mewujudkan kontrol otomatis dalam proses ekstraksi, karena proses ekstraksi PR atau ND memiliki fitur aliran proses yang panjang, mekanisme yang kompleks, dan banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi sebagian besar perangkat pengukuran online yang digunakan saat ini memiliki cacat seperti biaya tinggi, stabilitas, dan keandalan yang rendah serta kelambatan pengukuran. Baik, kita masuk ke deskripsi proses ekstraksi PN atau ND. Ini merupakan gambar pertama atau gambar 1. Gambar ini menunjukkan diagram alir ekstraksi PR atau ND. Seluruh aliran produksi terdiri dari tahap ekstraksi dan tahap pencucian. Cairan campuran PR atau ND, pelarut ekstraksi P507 dan cairan pencuci HCl ditambahkan ke dalam ekstraktor masing-masing dari tahap terakhir, tahap pertama dari tahap ekstraksi dan tahap terakhir dari tahap scrubbing. Setelah pertukaran dan pemurnian antara setiap tahap ekstraksi dan pencucian 1, ekstrak cairan PR yang kemurnian adalah Y1 diperoleh dari tahap ekstraksi pertama. Demikian pula ekstrak cairan ND yang kemurniannya Y2 diperoleh dari tahap scrubbing terakhir. Kita dapat melihat pada gambar ini merupakan cairan P507 yang merupakan ekstraksi dari proses ekstraksi PR atau ND ini. P1 lalu dimasukkan ke ekstraktor dan juga cairan pencuci juga dimasukkan ke dalam ekstraktor. Ini merupakan proses extraction, sedangkan ini merupakan proses scrubbing stage. Baik, selanjutnya pemilihan variabel instrumental berdasarkan PCA. Untuk menentukan tingkat pengaruh nilai karakteristik H, S, atau I, informasi warna ion terhadap isi komponen elemen, yaitu untuk memilih variabel input dan jumlah variabel yang sesuai untuk model sensor lunak isi komponen elemen, Principal Analysis Component atau PCA digunakan untuk menganalisis rata-rata statistik dari 3 nilai karakteristik. PCA sendiri adalah metode statistik multivariat yang mempelajari korelasi di antara banyak variabel numerik dan menemukan faktor pengaruh utama. Berdasarkan 38 gambar di atas, nilai fitur informasi warna ion dapat diekstraksi dan statistik yang sesuai rata-rata dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu model SPM. Model SPM berdasarkan komponen karakteristik. Menurut persamaan fungsi nonlinear yang menggambarkan hubungan antara konten komponen elemen dan komponen karakteristik utama, model sensor lunak berdasarkan SPM didirikan yang konstruksi sistemnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana PH dan ini PS adalah vektor input dan SV1, 2 sampai SVN adalah vektor pendukung, sedangkan N adalah nomor vektor pendukung. Sedangkan ini alfa merupakan berat jaringan. Baik, kita menuju ke hasil eksperimen dan analisis. Data rata-rata statistik kelompok residu 37 dari komponen fitur warna ion dan konten komponen elemen yang sesuai membentuk matriks data input dan output yang dapat diekspresikan sebagai Y
Dan ini lalu setelah 37 pengobatan dinormalisasi dan standar untuk memverifikasi kemampuan generalisasi model ini bertujuan untuk fitur warna ion. 25 kelompok data sampel dipilih secara acak untuk metode fitting dan sisanya 12 kelompok untuk prediksi. Pemilihan kernel mempengaruhi kinerja model fitting dan peramalan generalisasi dalam derajat yang besar. Menurut konsep pemodelan SVM, ketika model perkiraan spesifik dibuat, biasanya langsung ditentukan fungsi kernel yang memenuhi kondisi Merker tanpa mengetahui bentuk spesifik dari transformasi nonlinear. Kemudian dengan fungsi kernel yang dipilih, parameter model terbaik dapat dioptimalkan. Baik, kita ke kesimpulan. Dalam makalah ini, diusulkan model soft sensor konten komponen berdasarkan karakteristik warna ion. Dengan metode prinsipal komponen analisis, rata statistik komponen H dan S yang memiliki pengaruh besar terhadap kandungan komponen elemen dalam proses ekstraksi praseodymium dan atau neodymium dipilih sebagai variabel input dari model peramalan. Model soft sensor konten komponen dibuat dengan menggunakan algoritma SVM dan diuji simulasi menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih kuat dan merupakan cara baik untuk menyelesaikan peramalan online konten komponen dalam proses ekstraksi praseodymium dan neodymium. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.